Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali di Anur Channel ya. Kali ini bersama Gus Solia kita sinau bareng tentang hakikat wudhu, wudhu yang sebenarnya dan sebenar-benarnya wudhu. Mari kita tonton videonya. Pentingnya kula jenengan iki belajar wudhu. Oke. Nah, kalau bisa, ayo belajar wudhu dengan benar-benar dan benar-benar wudhu. Oke. Serupa tapi tidak sama. Benar-benar wudhu, gitu. Dan wudhu benar-benar. Nah, artinya hampir-hampir mirip ini seolah-olah kayak dibolak-balik padahal mboten. Benar-benar wudhu, gitu. Dan wudhu benar-benar. Benar-benar. Nah, Nah, ini. benar-benar wudhu artinya benar-benar mensucikan diri. Nah, ini Karena yang perlu dikupas, definisinya Mas. nggih, Wudhu-wudhu ada dua wudhu tadi ya. nggih, benar-benar wudhu Wudhu dan wudhu benar-benar. benar-benar. Kalau wudhu benar-benar niki wudhu secara syariatnya. Memang wudhu raup membasuh Nggih, muka. nah seperti itu, seperti tata cara wudhu apa-apa yang diajarkan. Jadi wudhu dengan benar niki ya apa? Niku sudah ada tuntunannya bab wudhu. Tetapi kalau benar-benar wudhu Berwudhu. bisa didefinisikan adalah benar-benar mensucikan diri. Apakah betul kita sudah mensucikan diri kita? Misalkan saat kita wudhu ini kita berkumur-kumur. Nah, di saat kita berkumur-kumur ini berarti niat kita kan mensucikan lesan kita. Oke. Sudahkah kita benar-benar mensucikan lesan kita? Gak pernah ngerasani uang, gak ngelek-elek uang, gak menyakiti uang. Nek masih, berarti kita belum benar-benar wudhu. Nah, karena masih nopo seneng ngerasani, menyakiti, menghina, ngelek-elek uang. Padahal niatnya kita benar-benar wudhu, benar-benar mensucikan diri kita, mulai misalkan yang dibasuh lesan, nanti muka, tangan, dan lain sebagainya. Kalau telinga tuh itu Ibarat mendengarkan yang baik. betul untuk mendengarkan yang baik-baik. Kalau dimaknai seluruhnya, nanti kita bisa merasakan bonusnya. Laksana sinten dicontohkan familiar kisahnya sinten sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini dapat keistimewaan terompahnya sendalnya itu terdengar di surga. Kenapa? Karena gara-gara menjaga wudhu Rasulullah sampai kagum takjub. Ya sahabat Bilal, saya ini heran, sampan punya amalan apa? Kok sendalmu, terompahmu ini sudah terdengar di surga? Sahabat Bilal menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak punya amalan apa-apa. Saya hanya setiap batal dari wudhu ini saya wudhu lagi. Jadi tiap batal wudhu lagi, seperti itu. Jadi istiqomah untuk menjaga wudhu. Tapi Bilal itu wudhu tapi nggih Gus napa niku dalam arti pun enggak sekedar wudhu nggih, mungkin bisa Betul. Nah, bisa menjaga. kenapa niki berkaitan? Ini kita contohkan. Kalau kita bisa meniru, karena itu familiar berarti kan sudah dikisahkan turun-temurun, memang ada kenyataannya karena disampaikan oleh Rasulullah sendiri sampai takjub gitu. Ini memberikan suri toladan kepada kita untuk mencontohi bahwa dengan benar-benar wudhu dan menjaga wudhu ini ada barokahnya seperti itu. Apalagi nanti sudah larinya dengan sholat lain sebagainya, dari wudhu saja sudah luar biasa. Nek sholat tambah lebih luar biasa lagi. Tapi di sini yang kita sampaikan, kita belajar ringan dulu, mulai dari yang sederhana. Bab napa wudhu itu tadi. Gus napa niku berarti kalau kita ingin hidup yang lebih baik mungkin sesuai dengan kita mempelajari wudhu itu cukup sebenarnya Gus ya. Iya, dari situ wis masya Allah luar biasa. Iya, belajar Banyak dari nanti wudhu aja. akan kebuka gitu. Kita bisa melihat, oh orang ini benar-benar rendah wudhunya gitu. Nah dari situ, karena yang paling baik itu bukan asal-asalan le wudhu. Coba kita cermati, kenapa orang sholatnya kok sering buru-buru? Karena wudhunya juga buru-buru, kurang sempurna dari sana. Betul betul. Jadi seharusnya misalkan kita mau ke masjid, alangkah baiknya kita wudhunya dari rumah gitu, supaya nanti kita nggak tergesa-gesa. Boleh tidak kita wudhu di tempat wudhu yang ada di masjid disediakan? Boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ya kedua-duanya dipakai, artinya ngeten, secara syariatnya ya diterapkan, hakikatnya juga.
Artinya belajar wudhu ini. Berarti kudu gitu. benar-benar dari nganti kumur-kumur Betul, sambil membayangkan nggih. saya kalau kumur-kumur ini harus harus berkata yang baik kan ya. Terus Nggih. kalau kita basuh telinga kita harus Nah, mendengarkan yang baik. belajar mendengarkan yang Berarti baik-baik. Sing nggak harus baik nggak usah didengarkan. harus disadari wudu yang harus disadari apa itu Nggih. wudu ya Gus nggih. Nggih, Sadari. artinya ngeten, pelajaran yang diambil dari ilmu wudhu itu ayo dimaknai secara hakikatnya juga supaya kita wudhunya bukan asal-asalan. Terus juga jangan lupa setelah wudhu juga ada doanya. Ini seringkali orang mantap wudhu lupa doanya. Lupa. Nah, itu penting. Allahu wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nggih. Penting itu. Jadi Sepele sempurna tapi wudhunya. iya untuk menyempurnakan. Jadi kalau ada awaluha pasti nanti ada akhiruha. Jadi kita bahas dulu yang ringan. Nah, seputar wudhu dulu. Mungkin di edisi mendatang kalau Allah berkenan kita pelan-pelan Nggih. mempelajari sholat karena kalau membahas sholat itu panjang Lagi, waktunya. kok panjang. kate Nggih. bahas sholat, yang wudune gak bener. Itu aja sudah Itu luar syarat biasa. awal Nggih, untuk sholat nggih. itu kita harus wudhu dulu. Wudhunya yang bener dulu. Ayo benerin, gitu. Terus Latihan. ujuk-ujuk wudhu sak gelem dhewe mau sholat kan ya. Ya itulah. Tapi nggih kita maklum namanya belajar itu bertahap gitu. Tidak moro-moro jadi mahasiswa nggih. Mungkin kita mulai dari TK dulu, SD, SMP, SMA, baru nanti jadi mahasiswa. Gitu. Iya. Semuanya butuh proses gitu. Memang untuk mempelajari jalur ke hakikat, memang kita syariatnya kudu ngerti, tetapi jangan lupa syariat dan hakikat ini berdampingan. Berdampingan. Nggih, moga manfaat obrolan-obrolan kita di Ahad pagi ini, nggih. Nggih. Tentunya kalaupun banyak kekurangannya itu datangnya dari diri kita, banyak keliruannya, banyak kesalahannya. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Jadi Nggih. moga manfaat barokah untuk semuanya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.